Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Berjumpa kembali di materi pengantar statistik pertemuan ke-15 ya. Hari ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita UAS. Jadi mohon diperhatikan juga materi ke terakhir ini, semoga bisa bermanfaat. Saya share screen terlebih dahulu materinya. Oke, baik. Jadi judul pertemuan ke-15 kita adalah uji hipotesis, statistik, dan korelasi. Jadi judulnya sama, tapi overview-nya adalah materi ini kita akan mempelajari tentang uji T. Kalau kemarin kan kita mempelajari bagaimana cara menentukan menentukan estimasi dan hipotesis. Kemudian kemarin itu kan sebenarnya masih nyambung ya sama yang sekarang, karena kemarin kan baru menentukan hipotesis yang terakhir kita pelajari. Sekarang ini kita belajar bagaimana cara menganalisis hipotesisnya. Nah, yang kita gunakan adalah uji T. Sebenarnya banyak uji-uji statistik yang lain seperti uji Z, uji F, dan sebagainya, tapi yang kita tekankan adalah uji T. Nah, syarat penggunaan uji T ada dua. Pertama, ragam populasi diasumsikan homogen. Nah, bagaimana kita tahu dia homogen? Maka data harus memiliki distribusi yang normal. Lalu nanti ada yang bertanya lagi, bagaimana caranya memperoleh distribusi yang normal? Bagaimana kita bisa tahu data kita berdistribusi normal? Nah, itu ada pengujiannya lagi, namanya uji normalitas. Nanti kita akan belajar di materi ini ya, selanjutnya. Sebelum masuk ke pembahasan, kita pelajari dulu bahwa t-test itu klasifikasinya ada tiga jenis. Ada one sample t-test, ada independent t-test, dan paired sample t-test. Oke, kita jelaskan dulu satu persatu ya. Untuk one sample t-test, itu pengujiannya satu sampel. Jadi kalau kita punya satu sampel, itu menggunakan one sample t-test. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah parameter pembanding kita itu berbeda nyata atau tidak dengan rata-rata suatu sampel. Kalau independent test, independen kan artinya bebas ya. Berarti kita akan membandingkan dua kelompok mean dari dua sampel yang independen atau yang berbeda. Kemudian untuk mengetahui apakah ada perbedaan mean antara dua populasi. Jadi kalau one sample t-test itu berasal dari satu populasi dan satu sampel. Kalau independen dia ada dua populasi. Kalau per sampel t-test, per itu artinya berpasangan ya, pasangan. Jadi kalau secara harfiah, per sampel t-test merupakan pengujian dua sampel yang berpasangan. Nah, apa sih sampel berpasangan? Sampel berpasangan adalah sampel dengan subjek yang sama. Dia subjeknya sama namun mengalami dua perlakuan yang berbeda. Misal, contoh ikan A ya, ikan. Satu ikan itu diberi perlakuan apa? Di hanya disiangi saja, dibersihkan saja. Kemudian eh, ada perlakuan lain yakni proses penambahan garam. Nah, itu adalah contoh ikan yang memiliki eh sorry, misalnya subjek A itu adalah ikan yang hanya dibersihkan, sementara subjek B adalah ikan yang sudah dibersihkan dan direndam dengan air apa air asam misalnya. Nah, itu adalah subjek A dan B adalah dua sampel yang berpasangan. Oke, ini ada tiga ya, tiga klasifikasi. Karena memang kalau kita membahas satu persatu, maka materi ini akan panjang sekali gitu. Untuk mempersingkat materi dan biar kalian mudah memahami, jadi untuk pertemuan ini kita hanya fokus untuk membahas one sample t-test. Untuk materi independent t-test dan pair sample t-test akan kita bahas kemudian di materi selanjutnya ya. Jadi materi ini fokus di one sample t-test.
Oke. Bagaimana cara melakukan perhitungan uji T? Begitu kata ada yang bertanya nih. Hitungan uji T bisa ditentukan secara manual menggunakan rumus. Nah, perhitungan uji T juga bisa menggunakan aplikasi SPSS. Jadi ada dua jenis, ada menggunakan secara manual dan ada menggunakan aplikasi. Yang mana yang lebih cepat menghasilkan yang apa cara mana yang bisa cepat memperoleh kesimpulan, Bu? Tentu saja menggunakan SPSS ya kalau menurut saya pribadi. Tapi kalian selaku taruna, mahasiswa, kalian harus tahu dulu bagaimana cara menghitung manual dan kalian juga wajib mengetahui bagaimana cara menggunakan SPSS-nya gitu. Jadi kita bahas satu persatu perhitungan one sample t-test secara manual. Untuk rumus, ada rumus T hitung namanya ya. T hitung sama dengan X bar min mu per S per akar N. Keterangannya bahwa X bar adalah nilai rata-rata sampel. Mu nilai uji, S standar deviasi sampel, dan N adalah ukuran sampel. Syarat hipotesis awal diterima adalah jika T hitung lebih kecil dari T tabel. Nah, kalau H0 ditolak, maka T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel. Ini ada tanda dia eh, konstan ya, dikonstankan. Jadi misal nih, kalau T hitungnya bernilai negatif, maka dia dianggap positif gitu untuk dibandingkan dengan T tabel. Jadi jangan dihitung minusnya, tapi dipositifkan minusnya. Oke, nanti kita belajar di contoh soalnya. Lalu bagaimana cara perhitungannya? Pertama, lakukan penjumlahan semua data terlebih dahulu. Jadi untuk menghitung one sample t-test, biasanya kalian akan memperoleh banyak data gitu. Biasanya kurang dari 30 data. Banyak sih sebenarnya, tapi kurang dari 30 data. Nah, semua data yang kalian peroleh, itu kalian jumlahkan, lalu kalian hitung rata-ratanya, lalu kalian hitung simpangan baku atau simpangan standar deviasinya, lalu kalian lakukan perhitungan X min X bar. X min X bar itu apa? X itu eh, data yang kita punya, data urutan pertama dikurang X bar atau rata-rata data. Lalu nanti dibuat tabel berikutnya untuk perhitungan X min X bar kuadrat. Lalu dijumlahkan X min X bar kuadrat. Nah, baru kita masukkan rumus T hitung. Dapatlah nanti nilai T hitung. Sudah dapat T hitung, kita lakukan perhitungan T tabel. Nah, itu kita bandingkan berapa nilai T hitung, berapa nilai T tabel. Tinggal kalian sesuaikan apakah H0 diterima atau ditolak. Nah, untuk menghitung T-tabel ada caranya. Namanya juga T-tabel. Berarti kita harus punya tabel T, distribution T biasanya. Misal ya, ini misal. Misal contoh alfa sama dengan 5%. Ingat, kalau alfa sama dengan 5%, berarti taraf kepercayaannya adalah 95%. Oke, alfa 5% berarti sama dengan 0,05. Ya, 5 per 100 sama dengan 0,05. Misalnya adalah 30, berarti jumlah sampelnya 30. Nah, kalian hitung dB-nya atau derajat bebas. Nah, kalau di tabel, dB itu disimbolkan dengan V. V, V. V sama dengan N min 1, berarti 30 min 1 sama dengan 29. Berikut adalah probability of student T distribution. Itu adalah atau sama dengan distribusi nilai T. Bagaimana cara menggunakannya? Sorry. Untuk membaca tabel ini, kita harus punya dua data, yakni data V dan data alfa. Oke, data V udah punya kan 29, sementara alfanya 0,05. Maka nilai tabel untuk V 29 dan alfa 0,05 adalah 1,699. Oke, bisa dipahami ya? Kita langsung masuk ke contoh soal 1.
Ini ada contoh soal bahwa Anda adalah taruna yang sedang PKL di PT Kerupuk Kerupuk Ikan Indonesia. Perusahaan tersebut sedang mengalami masalah adanya perbedaan jumlah berat kerupuk per bungkusnya. Nah, QC itu menduga bahwa rata-rata berat bersih kerupuk ikan per bungkusnya itu lebih dari 75 gram. Untuk mengamati hal tersebut, maka jumlah sampel yang Anda ambil ada sebanyak 28 kerupuk. Data yang Anda peroleh sebagai berikut nih. Ini adalah data berat kerupuk yang Anda ambil. Ada 28 ya. Lalu pertanyaannya adalah, ujilah dugaan QC tersebut pada taraf signifikansi 5% dengan mengasumsikan bahwa data berdistribusi normal. Oke. Jangan takut ketika menerima soal seperti ini. Pastikan kalian tahu apa yang kalian ketahui biar mempermudah masuk ke rumusnya gitu. Kalau yang diketahui nanti sudah benar, eh, ibaratnya itu membantu kalian menghasilkan membantu kalian dalam mensubmit data yang benar dalam perhitungan rumus. Jadi pastikan yang diketahuinya sudah benar dulu. Apa yang kita ketahui dari soal ini? Pertama, jumlah sampel ada 28 sampel. Kemudian nilai derajat bebas atau V, yakni 28 min 1, N min 1 kan sama dengan 27. Lalu taraf signifikansi 95%. Kalau taraf signifikansinya 95%, berarti alfanya sama dengan 5%. Oke, tahu dari mana? 100 min 95 berapa? 5% kan? Oke, hipotesis awal adalah mu sama dengan 75. Karena ingat hipotesis awal bahwa selalu menunjukkan tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan. Pokoknya H0 itu sama dengan itu ya. Mau mau di pokoknya ingat hipotesis awal itu selalu tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan perlakuan, maka mu sama dengan 75 atau mu sama dengan 0 kalau secara uh, generalnya mu sama dengan 0. Tapi ini kan kita udah tahu nih, batas minimal kita adalah 75. Maka tulis aja mu sama dengan 75. Kalau di soal tidak diketahui berapa batasnya, maka tulis aja mu sama dengan 0 gitu ya. Oke, kemudian hipotesis alternatif atau H1 adalah mu lebih dari 75. Kenapa kita nulis seperti ini? Karena kan tadi di soal sudah diterangkan bahwa dugaan QC berat bersih kerupuk ikan perbungkusnya lebih dari 75 gram. Ini adalah H1. Oke. Kalau misalnya kita sudah bisa menentukan dia lebih besar dari, nah itu berarti uji satu arah. Kalau dia lebih besar atau kurang dari, nah itu atau sama dengan itu biasanya bisa jadi menggunakan dua arah ya. Satu arah, dua arah ini berkaitan dengan alfa untuk membaca tabel. Kalau misalnya dua arah, maka alfanya dibagi dua. Kalau satu arah, alfanya ya alfa aja, tidak usah dibagi dua. Oke, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah, apakah H0 ditolak atau diterima? Itu kan dugaan. Maka dijawab, sesuaikan dengan cara perhitungan yang sudah saya tulis di slide sebelumnya. Nah, ini adalah datanya nih. Jadi, kalian harus menghitung data-datanya satu persatu. Mulai dari, kalau tadi kan ada 28 sampel, maka dihitung mulai dari sampel 1 sampai sampel 28. Berat. Berat kalian tulis masukkan nih berapa beratnya, lalu kalian jumlahkan dari 75 tambah 60 tambah 76 sampai seterusnya tambah 71. Lalu dirata-ratakan ya udah berarti kan 75 tambah 60 tambah 76 tambah seterusnya sampai tambah 71 dibagi jumlah sampel yakni 28. Kalau simpangan baku bisa
bisa menggunakan rumus yang sudah saya ajarkan di materi sebelumnya, atau bisa menggunakan langsung Excel. Kalau Excel, langsung masukkan rumus sama dengan STDEV gitu. Sudah itu kalian menghitung kolom X min X bar. X-nya 75, min X barnya berapa? X barnya adalah yang rata-rata ini. Oke, rata-rata. Kemudian, oke, 75 dikurang 74, koma, ini koma harusnya. Nah, kemudian hasilnya 0,857 sebagainya, dan sebagainya ke bawah-bawah gitu ya. Lalu kalau X min X bar kuadrat, maka 0,857 dikuadratkan. Sehingga rata-rata data adalah 7, rata-rata di sini ya, 74143, simpangan bakunya 7220, jumlahnya X min X bar, X min X bar, jumlah X min X bar di sini nih, kuadrat. Oke, kemudian jumlah seluruh data adalah 2076. Nah, hitung adalah X bar min mu per S per akar N. Tadi kan sudah ada rumusnya di depan. Tinggal kalian masukkan X barnya berapa? X barnya 74143 min 75 per 74,143 ya, min 75 per 7220 dibagi akar 28. Sehingga T hitung yang kita peroleh adalah minus 0,628. Ingat kalau dalam perhitungan untuk membandingkan antara T hitung dengan T tabel, maka T hitungnya harus dikonsistenkan dulu. Nah, makanya jadi minusnya hilang. Sehingga T hitung sama dengan 0,628. Oke, kita lakukan pembacaan T tabel ya. Untuk membaca T tabel, ingat kita harus punya data V dan data alfa. V-nya berapa tadi? 28 dikurang 1, 27. Oh, 27. Oke. 27. Kemudian alfanya 0,05. Maka diperoleh 27, V-nya 27, alfanya 0,05, maka nilai T 0,05,27 atau T tabel adalah 1,703. Lalu kita lakukan perbandingan antara T hitung dan T tabel. T hitungnya kan 0,28, kemudian T hitungnya 1,703. T hitung kan lebih kecil dari T tabel. Kalau T hitung lebih kecil dari T tabel, berarti H0 diterima atau hipotesis awal diterima. Artinya rata-rata berat kerupuk ikan perbungkus sama dengan 75 gram. Ya, karena kan ingat H0 itu tadi kan mu sama dengan 75. Berarti ketika H0 diterima, artinya rata-rata berat kerupuk ikan sama dengan 75 gram. Meskipun pada nyatanya kan ada 60, ada 63, ada 80 begitu. Cuman secara analisis statistik masih termasuk 75 gitu. Masih masih dalam range 75. Kalau tadi kita menghitung eh, contoh kasus one sample t-test dengan manual, maka sekarang kita lakukan perhitungan dengan SPSS. Jadi ini contohnya masih sama seperti yang tadi. Oke, bagaimana cara melakukan perhitungan one sample t-test dengan SPSS? Pertama, kalian buka dulu program SPSS-nya. Jadi, SPSS ini merupakan salah satu aplikasi statistik. Jadi, kalian jangan hanya tahu Excel saja, tapi ada SPSS, ada Minitab, gitu. Dan sebagainya banyak sekali aplikasi. Tapi biasanya yang sering kita gunakan tuh biasanya SPSS. Nah, kalian buka dulu program SPSS-nya, buka, klik, terus muncul worksheet baru. Kemudian pada variable view di sini. Jadi nanti ketika SPSS-nya sudah terbuka, kalian pilih yang variable view. Oke, ini kan ada data view, ada variable view. Pilih variable view, masukkan variabel nilai di sini nilai. Lalu untuk T
type numeric, width itu lebar, apa sih, lebar angka ya, 8. Labelnya bisa tulis aja berat bersih kerupuk atau dikosongkan juga tidak apa. Value-nya non, missing-nya ada non, kolom kolomnya ada 8 ya. Kita kasih kolom 8 saja maksimal. Align-nya right, bisa center, bisa apa? Left. Kemudian measure-nya scale dan role-nya input. Nanti kalian bisa belajar terus masukin aja coba data-data asal apa yang terjadi kalau kalian merubah apa sih atribut-atribut ini. Nggak apa-apa sih belajar, namanya belajar ya, nggak apa-apa diubah-ubah dulu. Tapi ini bukan sebuah ketentuan, ini bisa saja berubah tergantung keperluan. Nah, untuk menghitung ini gunakan atribut seperti ini saja. Lalu buka tab data view. Jadi setelah kita mengisi ini selesai, kita buka data view. Barulah kita input datanya 28 sampel tadi, 75, 60 dan sebagainya. Kenapa ini ada 75,00 Bu? Karena di sini kita tulis desimalnya 2. Kalau kita tidak ingin ada 75,00, maunya 75 saja, desimalnya dinolkan. Itu ya. Oke. Kemudian, setelah kita memperoleh data, kita menginput data, lakukan uji normalitas. Ingat, uji t-test itu hanya bisa dilakukan apabila data kita berdistribusi normal. Untuk mengetahui apakah data kita berdistribusi normal atau tidak, kita lakukan uji normalitas. Di SPSS, uji normalitas dilakukan dengan cara klik analyze, lalu klik deskriptif statistik, lalu pilih explore, nanti akan muncul kotak dialog explore. Nah, ini ya keluar nih. Habis itu kalian masukkan data yang tadinya ada di sini, kalian masukkan ke kanan, lalu dia pindah ke di dependent list. Lalu kalian klik bot, lalu kalian pencet plots. Tapi pencet plots, maka dia akan muncul lagi kolom dialog, kotak dialog explore plots. Di sini kalian klik faktor level together, stem and leaf, lalu normality plots with test. Ini biar kita tahu apakah data kita normal atau tidak. Continue, nanti oke. Lalu akan muncul outputnya. Ini adalah hasil analisis statistik normalitasnya. Nah, yang akan kita lihat dari nilai signifikansinya, baik dari Kolmogorov maupun Shapiro. Nah, kita lakukan interpretasi bagaimana hasil analisis normalitasnya, apakah data kita berdistribusi normal atau tidak. Caranya, ini ada caranya nih, kalau nilai signifikansinya lebih dari 0,05, itu alfa ya, alfa yang kita gunakan, maka data berdistribusi normal. Kalau nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Kalau data tidak berdistribusi normal, maka tidak bisa lanjut uji T. Hasil hasil analisis ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji Kolmogorov dan Smirnov itu 0,2. Lalu nilai signifikansi uji Shapiro-Wilk itu 0,368. Nah, kedua nilai ini kan lebih besar daripada 0,05. Maka dapat kita asumsikan bahwa data berdistribusi normal dan dapat diuji menggunakan uji T. Tuh. Lalu setelah kita tahu, oh data kita normal nih, sekarang baru kita lakukan uji T. Nah, bagaimana cara melakukan uji T? Pertama, klik analyze pada menu bar, analyze, analyze, terus compare min, lalu pilih one sample t-test. Habis itu, keluarlah nanti kotak dialog one sample t-test. Kalian input nilai, pindahkan ke kanan sebagai tes variabel. Nah, di test value, kalian masukkan 75. Kenapa 75, Bu? Karena kan tadi di soal sudah diketahui bahwa
dugaan berat kerupuknya itu lebih dari 75 kan, Mas. Makanya kalian masukkan 75 di sini. Jadi kalian harus tahu dulu nilai dugaan awal gitu. Baru bisa ditulis. Lalu udah langsung aja, oke. Oke. Apa yang hasil hasil outputnya gimana? Hasil outputnya seperti ini. Ya. Nah, ini dia. Hasil sampel hasil hasil outputnya ada dua tabel. Satu tabel one sample statistik dan satunya lagi adalah one sample test. Nah, kita lakukan interpretasi hasilnya. Jadi kan ada dua tabel nih. Nah, tabel pertama ini isinya adalah hasil statistik deskriptif dari variabel. Di sini sampel ini di tabel ini ada apa aja yang bisa kita ketahui? Ada n atau populasi atau jumlah data yakni 28, min rata-rata 4,1429, standar deviasi 7,219, standar errornya 1,36. Lalu di tabel kedua kita bisa memperoleh nilai T, DF, signifikansi, mean difference, lower, dan upper. Nah, sama kan hasilnya sama dengan T hitung kita. T hitung kita kan tadi diperoleh 0,628 kan. Nah, ini T hitung tuh ini. Kalau di SPSS ada di sini. Langsung muncul dia. DF atau DB, derajat free ya atau derajat bebas itu 27 karena 28 min 1. Lalu signifikansinya detail itu 0,535, mean difference. Nah, yang kita lihat bisa dari signifikansi, bisa dari nilai lower atau upper. Tapi yang kita fokuskan di signifikansi ya. Nah, kalau nilai signifikansinya lebih besar dari alfa, alfanya 0,05, maka H0 diterima. Kalau nilai signifikansinya lebih kecil dari alfa, maka hipotesis H0 atau hipotesis awal ditolak. Ini yang kita peroleh adalah 0,535. Kalau dibandingkan dengan 0,05, dia lebih besar atau lebih kecil? Tentu saja lebih besar ya kan? Kalau signifikansi kita lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Kalau H0 diterima, artinya hasil menunjukkan bahwa rata-rata berat kerupuk ikan terbungkus sama dengan 75 gram. Ingat dari hipotesis awal tadi. H0 sama dengan mu sama dengan 75 kan? Tuh. Oke, terima kasih. Jadi, hitungan one sample t-test cuma ada dua, secara manual dan ada SPSS. Nah, untuk saya ingatkan lagi bahwa untuk perhitungan t-test jenis yang per sampel sama independen, itu akan dijelaskan kemudian. Jadi kalian fokuskan untuk belajar satu karakteristik t-test ini dulu saja, pahami dulu. Nanti materi selanjutnya akan saya susul ya, kemudian menyusul gitu, biar kalian tidak terlalu overload gitu, terlalu banyak materi yang bisa kalian pelajari gitu. Nanti malah tidak bisa memahami semua gitu. Mending sedikit-sedikit tapi kalian paham. Ya, saya cukupkan ya materinya sampai di sini untuk pertemuan ke-15. Jadi silakan persiapkan diri untuk UAS. Jangan lupa eh, kerjakan tugas karena ujiannya nanti ya berasal dari tugas-tugas itu juga gitu ya. Kalau kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik, insya Allah hasil UAS-nya juga bagus. Ya, terima kasih atas partisipasi kalian selama mulai dari pertemuan awal banget, dari pertemuan awal banget sampai akhir ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh bisa bermanfaat. Em, ya, silakan belajar dengan baik ya. Semoga juga nilai UAS-nya memuaskan. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.